Selamat datang di channel Review Drakor. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Yeonju mendengar suara tembakan dari teleponnya. Kang Chul yang melihat Tuan Oh tidak sadarkan diri pun langsung pergi. Di luar, Subong yang mendengar suara tembakan kaget dan terjatuh. Subong hanya terdiam saat melihat Kang Chul berjalan keluar. Kang Chul meminta Subong untuk segera menelepon ambulans, lalu ia pun pergi. Subong pun langsung berlari masuk ke rumah. Sesampainya Yeonju di rumah, sudah banyak polisi dan para medis. Ayahnya pun langsung dibawa ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit Tuan Oh langsung dioperasi. Di ruang operasi, dokter sudah mengeluarkan peluru dari tubuh Tuan Oh. Kang Chul pergi ke rumah sakit dan memberikan amplop ke penjaga yang ditujukan untuk Yeonju. Paginya, Yeonju mendapatkan telepon dari editor komik W. Ia memberitahu Yeonju bahwa episode terbaru komik W sudah dikirim, tetapi ia ingin mengkonfirmasinya karena ceritanya agak sedikit aneh. Yeonju pun langsung membaca komik yang dimaksud. Komik itu berisi tentang Kang Chul yang pergi ke dunia nyata dan menemui Sukbum untuk mencarinya, lalu pergi ke rumah ayahnya dan menembak ayahnya. Setelah itu, Kang Chul pergi ke minimarket dan menulis sebuah surat untuk Yeonju. Tiba-tiba perawat datang. Yeonju kaget karena berpikir terjadi sesuatu kepada ayahnya. Perawat itu mengatakan kalau ayahnya tidak kenapa-napa. Ia hanya memberikan surat untuk Yeonju. Ia pun lanjut membaca komik yang berisi Kang Chul sedang berdiri di jembatan dan siap melompat. Dia mengatakan ini pasti menjadi akhir yang sempurna bagi seorang yang ingin mencari pembunuh dan malah membunuh dirinya sendiri. Lalu Kang Chul melompat dan tenggelam. Di akhir cerita tertulis tamat. Yeonju pun pergi ke Sungai Han untuk mencari Kang Chul. Ia pun hanya bisa duduk dan menangis. Di rumah sakit, Tuan Oh mulai sadarkan diri. Ibu Yeonju pun langsung memanggil perawat. 1 bulan berlalu, Tuan Oh sudah pulih dan berniat pensiun. Para penggemarnya tidak menyukai akhir cerita W yang seperti ini. Editor pun menemui Yeonju untuk memintanya agar membujuk ayahnya untuk melanjutkan cerita. Yeonju pun menolaknya. Di rumah Subong datang menemui Yeonju dan memberitahu bahwa polisi menemukan mayat di Sungai Han. Tuan Oh mendengarkan mereka di jendela. Mereka pun sesampainya di sana, ternyata itu bukan Kang Chul. Mereka masih berharap bisa menyelamatkan Kang Chul. Di rumah Yeonju menolak makan, Yeonju menceritakan apa yang dia rasakan. Ayahnya menjawab, "Jadi apa kau ingin aku menghidupkannya lagi?" Lalu Tuan Oh menceritakan apa yang terjadi. Sebenarnya ia juga ingin menyelamatkan Kang Chul. Ia sempat ingin menggambar dan mengganti tulisan tamat menjadi bersambung, tetapi Di tidak bisa menghapusnya. Karena itu, ia tidak bisa melakukan apapun meski ia ingin. Tuan Oh bersiap pergi berlibur. Dr. Park mengajak Yeonju untuk dikenalkan kepada temannya. Saat pertemuan, Yeonju permisi ke toilet. Tiba-tiba ia seperti tenggelam. Yeonju pun berusaha berenang, lalu ia melihat Kang Chul. Ia pun mencoba mendekat, tetapi Kang Chul semakin tenggelam. Tiba-tiba, ia kembali berdiri di depan wastafel dengan basah kuyup. Yeonju pun keluar dan Dr. Park bertanya apa yang terjadi, kenapa kau basah kuyup? Yeonju meminjam ponsel Dr. Park dan melihat webtoonnya. Di bagian akhir tertulis bersambung, ia senang melihatnya. Yeonju pun langsung izin pergi. Yeonju pun langsung menemui Subong dan menceritakan apa yang telah ia lihat. Ia ingin menyelamatkan Kang Chul dan melanjutkan cerita. Mereka pun menggambar perahu patroli di Sungai Han. Di dunia webtoon, polisi melihat Yeonju yang tergeletak di lantai. Yeonju pun terbangun dan menyadari kalau dia ada di dunia webtoon. Saat Kang Chul melompat, petugas patroli melihatnya dan langsung menyelamatkannya.